Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan King versus 4 eksekutif asosiasi monster. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah part 3 dari pertarungan King versus 4 eksekutif asosiasi monster. Jadi kalau kalian belum lihat 2 video sebelumnya, bisa dilihat dulu karena ini adalah lanjutannya. Dan mungkin di pembahasan kali ini tentang pertarungan King bakal nggak terlalu fokus banget ke Kingnya, karena para pahlawan lain juga udah ikut bertempur. Tapi karena pembahasan kali ini menceritakan King, Mimin bakal menyingkat aja pertarungan pahlawan lain biar nyambung juga. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas pertarungan King versus 4 eksekutif asosiasi monster. Oke, jadi kan di video part 2-nya itu kita melihat kedatangan para pahlawan yang akhirnya ikut membantu King, dan King juga sepertinya bakal berhadapan dengan Black Sperm dan sudah saling menatap satu sama lain. Tapi sebelum pertarungan King berlanjut, Puri Prisoner di sini berniat mencari para pahlawan lain yang terkubur di bawah tanah, dari mulai Darkseid dan 3 murid Atomic Samurai. Puri Prisoner juga menyuruh Atomic Samurai untuk menyerahkan dan mempercayai King untuk melawan Black Sperm, karena dia itu adalah manusia terkuat yang ada di bumi, apalagi Atomic Samurai udah dalam kondisi lemah dan pernah dikalahkan oleh Black Sperm. Jadi satu-satunya pilihan adalah menyerahkan semuanya kepada King. Nah, setelah Puri Prisoner mau mencari pahlawan yang terkubur di bawah tanah, tiba-tiba muncul Pig God yang dari bawah tanah, yang ternyata dia menyelamatkan ketiga murid Atomic Samurai yang terkubur. Di sini juga akhirnya Amaimas bangkit lagi untuk melawan monster setelah dia kalah dan ketakutan melawan Pahrar Ugly. Tapi karena Pahrar Ugly udah kalah oleh Silver Fang, di sini Amaimas udah lumayan tenang dan mulai barbar lagi, yang sambil terlihat dia mengangkat batu yang sangat besar untuk melemparkannya ke Black Sperm yang seharusnya berhadapan dengan King. Jadi dari sini aja udah ada yang ngeganggu pertarungan King versus Black Sperm. Tapi gokilnya ya, Puri Prisoner sangat percaya dengan King hingga menyuruh Amaimas untuk menyerahkan Black Sperm kepada King aja. Tapi Amaimas sama sekali nggak peduli dan batu besar yang diangkat langsung dilemparkan ke arah Black Sperm. Dan kerennya, Black Sperm mampu menahan batu itu, bahkan bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Dan yang lebih gokilnya itu cuma satu sel Black Spermnya doang. Ya udah begini mah, emang harus diserahin ke manusia terkuat ini mah. Udahlah, pahlawan lain gak usah ikut campur, nanti kena mental lagi. Nah, walaupun serangan Amaimas ditahan, tapi dia tetap ngeremehin Black Sperm kalau dia itu cuma seekor kecoa. Setelah itu tiba-tiba aja ada sesuatu yang bergerak di belakang Amaimas, dan keluarlah dari bawah tanah Black Sperm raksasa yang langsung menyerang Amaimas dari belakang. Tapi karena Atomic Samurai memberitahu Amaimas, dia pun langsung siaga dan berhasil memotong tangan Black Sperm yang sangat besar dengan seni bela dirinya. Tapi pada saat Amaimas menyombongkan dirinya, tangan dia pun terputus oleh Evil Natural Water yang di sini akhirnya udah ikut bertempur. Ya, andaikan di posisi saat ini cuma ada King dan gak ada pahlawan lain, pasti Evil Natural Water gak bakal bergerak sama sekali. Karena dia ini cuma menyerang seseorang yang memiliki perasaan membunuh. Tapi kan kita tahu kalau manusia terkuat ini gokilnya bisa nyembunyiin hawa membunuhnya itu menurut para eksekutif asosiasi monster, yang sebenarnya dia cuma ketakutan doang sih. Nah, di sini Amaimas yang terpotong tangannya cuma berteriak sebentar doang karena kaget, dan tiba-tiba dia langsung masang muka sangar lagi sambil memasangkan tangannya yang tadi terpotong oleh Evil Natural Water. Dan di sini juga ya, Amaimas sudah kesel banget kepada monster air karena melukai tubuh indah miliknya, dan hawa membunuh Amaimas sudah sangat tinggi. Ya, Chill Emperor di sini benar-benar kaget dan bingung bagaimana manusia bisa menyambungkan tangannya kembali seperti itu, yang di sini dia juga memberikan sebuah rencana kepada pahlawan untuk mengalahkan monster air. Nah, setelah Amaimas berhasil menyambungkan tangannya kembali, dan karena hawa membunuhnya juga yang udah tinggi banget, dia terkena lagi serangan tekanan air tinggi oleh Evil Natural Water dan berhasil membuat dada Amaimas bolong. Sedangkan Chill Emperor di sini langsung menyuruh Puri Prisoner untuk menemukan Darkseid yang terkubur di bawah tanah. Karena situasinya udah gawat banget, apalagi Amaimas juga udah dikalahin. Yang ada di pikiran Chill Emperor saat ini ada dirinya dan King yang tersisa untuk mengalahkan para monster, dan dia berniat untuk memberikan sebuah rencana kepada King cara mengalahkan monster. Dan di sini King juga memasang muka yang benar-benar serius, seperti orang yang udah beneran menanggapi masalah ini dengan serius. Bahkan King Engine-nya masih bergema di seluruh pertempuran. Nah, setelah itu di sini ternyata Amaimas masih hidup walaupun terkena serangan Evil Natural Water. Dan lagi-lagi Chill Emperor dan Atomic Samurai kaget banget karena luka yang diterima Amaimas harusnya bisa membunuhnya. Amaimas di sini nggak mau banyak menjelaskan, tapi dia menyuruh Chill Emperor untuk menjelaskan rencananya kepada King.
dan dirinya akan mengalihkan perhatian para monster agar Chill Emperor bisa menjelaskan rencananya kepada King tanpa terganggu apapun. Nah, pada saat pahlawan lain sedang bertempur dengan sengit, di sini Puri-Puri Prisoner mencari keberadaan Darkseid yang terkubur di bawah tanah hingga akhirnya menemukannya dalam keadaan terkena mental setelah pertarungannya melawan Garou. Puri-Puri Prisoner yang melihat mental Darky hancur, dia di sini berusaha menyemangati Darky agar bisa kembali lagi seperti dulu yang selalu semangat. Setelah itu kita diperlihatkan ke pertarungan antara Fubuki melawan Psychos yang harusnya Psychos melawan King, tapi sekarang berhadapan dengan Fubuki. Singkat cerita, pertarungan mereka benar-benar dahsyat banget. Bahkan Fubuki dan Psychos sampai-sampai membasahi muka mereka dengan mengeluarkan darah yang banyak pada saat pertarungan mereka terjadi. Jadi pertarungan mereka berdua ini benar-benar epik parah karena mereka berdua tetap berjuang walaupun sudah di ambang batas. Tapi tiba-tiba aja pertarungan mereka berdua harus diganggu oleh kedatangan Garou yang sudah berubah menjadi monster. Bahkan Fubuki yang mencoba melawan Garou benar-benar nggak berguna banget karena Garou bisa menangkisnya dengan sangat mudah. Setelah itu Shin pun berganti ke para pahlawan lain termasuk King yang di sini sedang menghadapi Black Storm dengan kerjasama. Nah, saat ini Amaimas sedang mengalihkan perhatian para monster agar Chill Emperor dan King bisa menjalankan rencananya dengan sempurna. Sedangkan Atomic Samurai dan Pickguard yang emang udah nggak bisa bertarung lagi karena luka yang diterimanya udah parah. Mereka berdua di sini cuma bisa menonton pertarungan pahlawan lain dan mengatakan jika ini sangat memalukan kalau hanya mengandalkan King seorang. Di sini Amaimas juga makin lama udah makin terdesak karena Pilator Letter juga mulai bergerak lagi untuk menyerang Amaimas. Dan karena itu juga Pickguard dan Atomic Samurai memiliki rencana untuk mengalihkan perhatian Pilator Letter agar Amaimas bisa fokus kepada Black Storm. Nah, di sisi lain ada juga Chill Emperor bersama dengan King sedang membahas strategi untuk mengalahkan para monster. Entah kenapa di sini Mimin ngerasa kasihan aja gitu kepada Chill Emperor karena di sini diperlihatkan dia menjelaskan rencana untuk mengalahkan monster kepada King sampai serius banget hingga dia menjelaskannya dengan sangat detail sedetail-detailnya. Ya intinya masih Chill Emperor nganggep kalau King ini manusia terkuat di bumi dan dia mempercayai semuanya kepada King. Dan menurut Chill Emperor, jika inilah saatnya kekuatan King dibutuhkan. Dan kampretnya ya, King di sini udah mengeluarkan banyak keringat pada saat dijelaskan oleh Chill Emperor dan bertanya di dalam hati, benarkah aku dibutuhkan? Menurut Chill Emperor, karena Pilator Letter itu adalah monster berbentuk air yang pasti jantungnya juga adalah cairan dan akan sulit untuk dibunuh. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan api untuk menguapkannya. Dan setelah Chill Emperor ngomong begitu, kayaknya ada hal yang benar-benar kocak banget dan salah kaprah tentang King dari pandangan Chill Emperor. Jadi Chill Emperor nganggep karena King memiliki kekuatan api dan gelombang energi yang besar, jadi King harus mengeluarkan Ultimate Hellfire Burst Web Motion Cannon untuk menghabisi semua tetesan airnya dan tidak ada cara lain lagi selain mengandalkan King seorang. Ya ini Chill Emperor sebenarnya jenius banget sih. Bahkan dia menjalankan semua strategi ketika penyerangan melawan asosiasi monster dari awal sampai akhir. Tapi mau bagaimana lagi, di hadapan sang manusia terkuat, Chill Emperor pun cuma bisa salah sangka doang. Ini Chill Emperor dapat pemikiran dari mana ya tentang kekuatan Ultimate Hellfire Web Motion Cannon yang dipunyai oleh King? Padahal dia nggak pernah ngeliat dengan mata kepalanya sendiri, tapi kok bisa gitu ya ada pemikiran begini? Asli dah. Ini dari video sebelumnya juga, orang yang jenius itu seperti Black Storm dan lain-lain selalu salah kaprah tentang King termasuk Chill Emperor. Jadi kalau mau melawan King, butuh seseorang yang bener-bener bodoh kayak Saitama yang gak mikir apa-apa ketika bertarung. Ya andaikan nih, si botak Saitama kekuatannya gak kuat-kuat amat lah kayak sekarang. Tapi karena sifatnya itu yang lumayan bodoh, pasti dia kalau berhadapan dengan King gak mau basa-basi lagi, yang penting menang. Tapi beda dengan orang jenius yang selalu banyak berpikir ketika bertarung juga, hingga mereka salah paham, hingga menimbulkan salah paham yang sangat besar kepada King. Nah, setelah Chill Emperor menjelaskan semua rencananya kepada King, dia pun langsung membantu pahlawan lain untuk mengatasi Pilator Letter dan menyerahkan semuanya kepada King. Setelah itu di sini ada hal yang benar-benar koplak dari King ini. Jadi kan pas mereka berdua sedang membahas strategi, mereka juga dalam posisi jongkok. Dan setelah Chill Emperor menyerahkannya kepada King dan pergi, King pun di sini akhirnya berdiri seperti orang yang udah mau bertempur dan dia kayak udah mulai ingin menjalankan strategi yang barusan dibahas itu. Sambil mengatakan, "Baiklah, ayo mulai saatnya mengeluarkan Ultimate Hellfire Burst Web Motion Cannonku." Tapi hal yang paling kocaknya itu kelakuan King nggak sesuai dengan perkataannya yang di sini dijelaskan kalau King bersiap untuk kabur dari medan pertempuran. Setelah itu kita diperlihatkan ke Chill Emperor yang ternyata di sini dia bekerja sama dengan pahlawan lain seperti Atomic Samurai dan Pickguard untuk mengalahkan Natural Weather.
Tapi ternyata rencana yang disusun selama ini sama sekali gagal total karena Natural Letter lebih kuat dari yang dia bayangin. Dan pada saat 3 pahlawan itu udah hampir kalah, tiba-tiba muncul Tatsumaki yang membuat Evil Natural Letter berhasil dikalahkan. Tapi cuma sementara dengan kekuatan psikisnya. Nah, di sini juga Tatsumaki sekalian menyerang para sel-sel Black Sperm hingga membuat para sel Black Sperm terdesak hingga marah. Tapi karena itu juga Black Sperm langsung menggabungkan 1 triliun selnya untuk menjadi multi cell sperm. Dan ternyata multi cell sperm ini sama sekali nggak berguna di hadapan Tatsumaki karena setelah dia berubah, palanya langsung putus karena kekuatan psikis milik Tatsumaki. Ya, Black Sperm yang melihat situasi ini benar-benar kebingungan dan kaget karena 1 triliun dari dirinya nggak mampu menandingi Tatsumaki. Apalagi King juga ada di medan pertempuran yang bahkan dia sama sekali belum mengeluarkan kekuatannya atau terluka. Jadi bisa dibilang King ini masih sangatlah kuat dan mampu bertarung hingga habis-habisan. Itulah yang dipikirkan oleh Black Sperm saat ini. Tapi kocaknya malah sebaliknya dari pikiran Black Sperm itu. Yang ada di pikiran King ketika Tatsumaki bertarung dan berhasil mengalahkan multi cell sperm, dia malah memikirkan kalau Tatsumaki ini pas mengeluarkan kekuatan psikisnya terlihat celana dalamnya. Tapi walaupun King melihat celana dalam Tatsumaki, itu nggak membuat muka sangar King langsung hilang. Jadi di situasi apapun, King ini kelihatan sangar banget walaupun yang sebenarnya dia melihat celana dalam Tatsumaki. Tapi dia harus tetap cool di depan para pahlawan dan monster yang padahal di pikirannya dia sakne banget. Apalagi King apalagi King Engine-nya juga masih terus bergema dari awal pertempuran sampai sekarang. Jadi tuh King Engine suaranya nggak berhenti-henti, yang bertanda King dari tadi sudah siap untuk bertarung dari awal melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Tapi bohong. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang pertarungan King melawan 4 eksekutif asosiasi monster. Jadi sebenarnya udah nggak sesuai konteks dari judul yang Mimin bahas ini. Tapi karena kita ingin melihat kekocakan King, ya gas aja lah tentang pembahasan King. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.